Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman jami'a syekhna. Imam Muhyiddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kita berbicara tentang bab ke-11, adab makan dan minum. Apa itu adab? Adab itu adalah sesuatu yang tidak haram tapi sebaiknya tidak dilakukan. Atau sebaliknya dia tidak wajib tetapi lebih baik dilakukan. Itu namanya adab. Kita boleh saja sholat menggunakan baju apapun yang penting nutup aurat, tapi lebih baik jangan. Usahakan baju sholat. Sholat Jumat pakai baju jersey boleh, nggak haram, tapi lebih baik jangan. Takutnya ketemu dengan lawannya pakai jersey juga. Nah, jadi dia nggak haram, tetapi lebih baik jangan. Tidak wajib, tapi lebih baik lakukan. Di Indonesia, ya gondrong nggak haram, tapi lebih baik jangan. Karena di Indonesia gondrong tuh copet. Nah, itu ya, itu namanya adab. Adab adalah sesuatu yang membuat cantik, membuat indah, membuat elok, membuat bagus. Itu namanya adab. Kalau tidak begitu jadinya nggak cantik, nggak indah, nggak elok. Padahal nggak apa-apa, tapi nggak cantik aja. Itu namanya adab. Nah, di dalam makan dan minum ada adab-adabnya yang kemarin sudah kita bahas. Supaya makan dan minumnya itu elok, cantik, dan pantas. Contohnya misalnya Nabi SAW itu tidak makan dalam keadaan bersandar. Karena orang yang makan bersandar itu seperti tuan raja. Nabi SAW mengatakan, aku adalah seorang hamba, aku makan layaknya seorang hamba. Itu sambil tasyahud gitu. Itu Nabi ya. Jadi makannya aja berasa makan di hadapan Tuan. Ya. Merasa bahwa beliau adalah seorang hamba yang sedang makan di hadapan tuannya, hamba yang diberi makan oleh tuannya. Jadi makannya saja ibadah.
Makan bukan untuk memperturutkan perutnya, karena kalau makan hanya sekedar memperturutkan perutnya, tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan lapar, asal lapar, kapan lapar dia makan. Manusia nggak begitu. Manusia makan karena niat ibadah. Niat dengan makannya itu bisa melaksanakan aktivitas. Niat dengan makannya itu bisa beramal soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Jadi kita makan itu untuk beramal soleh. Kalau makanannya baik, maka hasilnya adalah amal soleh. Makanannya tidak baik, maka dia tidak akan bisa untuk beramal soleh. Maka syarat beramal soleh adalah makan makanan yang baik. Makanan yang tidak halal, na'udzubillah, akan mendukung perbuatan yang tidak halal. Makanan yang baik akan mendukung untuk melakukan amal soleh. Ya. Jadi seakan-akan ada isyarat kalau kita tuh sulit untuk melakukan amal soleh, periksa makanannya. Kalau kita berat untuk melakukan amal soleh, periksa makanan. Itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berwudu sebelum makan. Ya, makan dari yang dekat, makan tidak mencela makanan. Kalau suka makanannya dimakan, kalau tidak suka makanannya ditinggalkan tanpa mencelanya, jangan disentuh. Nah, itu adalah adab-adab makan. Oke, kita baca di faslun wa idza, dan adapun fi jam'in fayasbiru ila ayyamuddalahu man huwa akbar min husinan. Nah, coba itu yang lebih tua makan duluan. Nah, itu tuh ada nggak tuh? Gimana? Kalau berada dalam kelompok, maka bersabar dan mempersilahkan yang lebih tua untuk makan terlebih dahulu. Ada nggak? Faslun itu bagian baru, paragraf baru. Oh ya, Nah, yang etika. Bacakan itu ya. Ketika menghadiri, bacanya dari sini. Hah, ada? Oh udah. Hah? Tapi itu tadi katanya itu. Oh udah lewat. Oh, udah baca. Oh, kalau gitu faslun fi adabid diyafah. Fasal dalam adab-adab bertamu. Kalau urut dari kemarin sampai ini orang yang tidak diundang, Oh, oke. tidak pantas. Oh, coba baca itu. Orang yang tidak diundang tidak pantas untuk menghadiri jamuan makan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, siapa saja yang menghadiri suatu jamuan sementara ia tidak diundang, maka ia hadir dengan kefasikan dan ia memakan makanan haram. Hadis riwayat Baihaqi dan Oh, Abu Dawud. Masya Allah. Saya belum ketemu tuh yang mana ya. Ya. Yang mana itu ya? Hadis itu inna fil jannati Ghurafa. Oh, oke. Hadis itu ada. Ya. Wala yanbaghi ayamshiya ila at-ta'am alladhi lam yud'a ilaihi. Jangan mendatangi undangan makan yang enggak diundang. Kalau makan, dia makan dalam keadaan fasik. Masya fasikan wa akala haraman. Dia
berjalan dalam keadaan fasik dan makan dalam keadaan haram. Ya. Jadi ini hadis ini bagus ya. Jadi jangan makan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk kita gitu ya. Jangan makan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk kita. Kita pantas nggak dapat bansos, nggak pantas. Jangan terimalah. Itu bukan sesuatu yang diperuntukkan untuk kita. Banyak bansos tidak tepat sasaran. Itu kalah sama rudal Iran tepat sasaran. Bansos nggak tepat sasaran. Ya. Nah, jangan. Tapi ada hadis lain yang mengatakan seburuk-buruknya makanan adalah makanan undangan yang orang miskin terhalang untuk makan itu. Artinya yang makan cuma orang kaya doang. Pestanya orang elit. Boleh. Karena pengen pestanya rapi, undangannya khusus, eksklusif, bagus. Tapi jangan lupa, kasih makan orang miskin. Gak apa-apa, gak di waktu yang sama, gak apa-apa. Di waktu yang lain, apa sesudahnya, apa sebelumnya, gak apa-apa. Tapi jangan lupa ngasih makan orang miskin, udah gitu aja. Jangan lupa ngasih makan orang yang memang butuh makanan. Ini. Ya, kita nggak mungkin nyampur-nyampurin orang yang kita nggak kenal untuk masuk-masuk undangan kita, nggak mungkin. Tapi jangan lupa ada jatah yang harus dimakan oleh orang yang memang butuh makan. Ya, jadi ini dua hadis ini atau dua riwayat ini harus disatukan. Yang satu adalah kita nggak diundang, jangan datang. Jangan makan. Nah, ini ya kadang-kadang yang bikin undangannya juga. Bikin undangannya. Raju tolong ini ya. Sampaikan ke jamaah Masjid Al-Muhajirin nanti undangan. Itu kan gak jelas tuh. Itu 300 orang apa berapa tuh? Ya. Itu gak jelas. Ya tapi kalau mampu ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Prediksinya kan satu undangan tuh 2 orang. Tapi kalau jamaah masjid jangan lupa ya nanti undangan. Itu nggak tahu tuh berapa tuh yang datang. Ya itu juga. Nah itu waktu akikah pertama saya juga itu saya agak nggak duga yang datang berapa. Ya jadi masaknya tuh 2 kali. Tapi untung yang masak cepet bisa ngikutin. Ya. Nah, alhamdulillah buat kita itu berkah. Nah itu. Jadi 2 nih. 1 kalau nggak diundang makan jangan datang. Berarti dia makan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk dia. Dengan kata lain itu haram. Tetapi yang punya hajatan harus juga mikirin orang yang memang berhak makan. Jangan mikirin orang yang udah perutnya kenyang atau udah biasa makan. Nah, apalagi dulu kita waktu kuliah. Ini teman saya bukan saya ya. Kalau udah nggak ada duit itu ya cari aja tahlilan di mana tuh. Nyari tahlilan. Ada orang kumpul-kumpul, tahlilan nih datang ikut duduk. Tahu-tahu arisan. Jangan orang ingat semua nih anggota dari mana nih. Ya. Lagi-lagi Rasul bilang jangan datang. Tapi lihat hadis ini buat siapa? Hadis ini ya buat kita yang datang, jangan datang. Buat kita yang datang nih, buat kita yang makan nih, jangan makan. Tapi buat tuan rumah hadisnya beda. Buat tuan rumah hadisnya yang tadi, yang mana tuh? Seburuk-buruknya makanan syarrut ta'am. Syarrut ta'am. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang terhalang dari orang miskin. Nah itu tuh seburuk-buruknya makanan. Makanan yang hanya bisa dilihatin sama orang miskin. Dilihatin sama orang yang butuh makan, orang yang kelaparan. Jadi hadis itu ada orangnya.
Ya, hadis itu ada subjeknya. Nggak bisa dipakai sembarang orang. Itu diantara ciri khas hadisnya. Nggak bisa semua orang pakai hadis. Ini pelajar, penuntut ilmu. Penuntut ilmu ada hadisnya. Penuntut ilmu hadisnya keluar nuntut ilmu kalau meninggal masuk surga fisabilillah. Hadisnya untuk penuntut ilmu. Gitu ya. Untuk yang ngajar beda lagi. Untuk yang ngajar dimintakan ampun oleh malaikat dan oleh makhluk-makhluk yang lain. Itu tuh hadisnya itu beda. Hadis untuk mustahik beda, hadis untuk muzaki beda. Ya. Nah, jadi masing-masing ada hadisnya. Jangan dibalik, kalau dibalik jadi repot. Nggak diundang apa datang loh. Justru dia yang butuh, kenapa nggak diundang? Ya. Nah, yang satu, wah, gua nggak diundang nih. Itu makanan tuh makanan seburuk-buruknya makanan tuh. Nah, itu dia ngarep diundang kan? Ngarep pengen makan kan? Nah, itu jadi kalau hadis makainya kebalik tuh jadi begitu tuh. Hadis berbakti kepada orang tua tuh yang make siapa? Yang make anak, bukan orang tua. Kalau orang tua yang make jadi bahaya. Bagus deh tasnya, beliin mama dong. Aduh nggak punya duit mah durhaka kamu. Nah itu tuh kan. Jadi orang tua akan menggunakan otoritasnya dengan itu tuh untuk apa tuh? Untuk Kepentingan. memenuhi keinginan pribadi. Kebalik kan? Gara-gara kebalik kan? Kamu nikahnya sama yang ini aja, masuk yang begitu mah aku nggak mau sama dia, durhaka kamu. Nah itu ya. Nah itu, jadi dikit-dikit durhaka. Itu udah berkali-kali ngucapin durhaka, nggak durhaka tapi. Kenapa? Karena durhakanya versi sendiri. Gitu ya. Nah itu yang make anak. Anak itu Allah perintahkan untuk berbakti, walaupun orang tuanya nggak baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama hidup di dunia, pergaulilah orang tua dengan baik. Tapi orang tua saya begitu, nggak ada urusan, kata Allah, berbuat baik. Itu kan, itu anak yang pakai itu, bukan orang tua. Jadi semuanya ada. Ya. Orang miskin jangan minta-minta, jaga diri. Orang kaya jangan pelit. Ini jangan dibalik makainya. Orang miskin, pelit lu. Enggak. Dia bilang pelit karena dia pengen dikasih. Jadi pelit itu nggak selalu pelit. Pelit itu kadang-kadang karena kita pengen dikasih, lalu nggak dikasih. Karena kita nggak dikasih jadinya apa? Pelit dia kan. Padahal dia nggak pelit. Kita aja yang pengen dikasih. Gitu kan? Jadi ada istilah pelit gara-gara kita yang pengen dikasih. Jadi ini jangan ketuker. Ya, jangan ketukar. Nah, yang kaya miskin minta-minta, ya kamu punya duit nggak ngasih, sehingga dia harus minta-minta. Kenapa dia harus minta-minta haknya? Sehingga dia menjatuhkan harga dirinya. Kenapa kamu nggak kasih sebelum dia minta? Ya kan? Jangan kebalik kan? Nah sekarang ini semuanya kebalik. Make yang nggak boleh dipakai. Ya, itu harus dipeta-petain. Ini menarik. Ini mungkin nanti kita bikin buku ya, hadis-hadis yang salah pakai. Nah, itu ya. Atau gimana tuh judulnya tuh ya? Bagus tuh ya, hadis-hadis yang terbalik. Hah? Hadis-hadis salah pengguna apa gimana tuh ya? Bagus itu. Nanti dikumpulin, ya. Nah, lanjut. Akan tetapi hal itu dikecualikan jika orang yang tidak diundang mengetahui bahwa orang itu akan bahagia dengan kehadirannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bersama Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an pergi dalam keadaan lapar menuju rumah Abu Haytham dan Abu Ayyub untuk makan. Oh, Masya Allah. Ketika memasuki rumah itu, beliau tidak bertemu dengan tuan rumah,
Tapi beliau tahu bahwa tuan rumah pasti akan bergembira atas kedatangan mereka sehingga mereka memakan hidangan yang ada di dalam rumah tersebut. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ya, ini masya Allah nih ya. Tadi kan jangan datang ke tempat makan yang kita nggak diundang. Kalau kita makan ke sana itu haram karena nggak diperuntukkan untuk kita. Walaupun tuan rumah nggak mungkin ngusir kita kan. Nah, tapi ini menarik ya. Ini menarik. Kata Imam Al-Ghazali. Tapi ada juga orang yang memang dia nggak ngundang, tapi dia senang kalau kita datang. Dia senang. Kadang-kadang kita pengen seseorang makan di rumah kita, tapi kita sungkan untuk ngajaknya kan. Takut nggak pantas makanannya apa gitu. Apa iya dia mau datang ke rumah saya gitu kan. Nah ini pernah terjadi. Rasul SAW ya mendapati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tuh siang-siang ada di luar. Apa yang menyebabkanmu keluar wahai Abu Bakar? Allah yang menyebabkanku ada di sini. Lalu dalam riwayat yang lain al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasul. Ada lagi Umar bin Khattab keluar juga. Bertiga-tiga tadi. Tapi saya cenderung lebih terima alasan keluarnya karena lapar. Jadi ada dua riwayat. Satu lapar, satu jawabannya apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu? Allah. Sehingga keluar ke masjid Abu Bakar dan Umar. Di situ ketemu Rasul SAW. Nah, Rasul ngajak ke rumahnya Abul Haytham namanya. Ya, orang Ansor. Abul Haytham. Bertiga-tiga datang. Gak di WA dulu. Tiba-tiba aja datang. Ada istrinya. Kemana Abul Haytham? Oh, lagi di kebun. Duduk ya Rasul. Duduk. Dikabarkan kepada Abul Haytham. Abul Haytham senangnya luar biasa. Kenapa? Didatengin 3 tamu istimewa. Ini kalau ngundang repot. Ini datang sendiri. Nggak kebayang. Ngundang satu-satu aja susah. Ini 3-3-nya tiba-tiba datang. Terus senangnya bukan main tuh Abul Haytham. Langsung cepet cari kurma. Petikin kurma. Petikin lah tuh macam-macam kurma tuh. Kurma kering, ya kurma mengkel tuh rutop, ya kurma basah. Petikin. Abul Haytham rapi-rapi. Tunggu ya Rasul, saya potongin kambing. Jangan, kalau kambingnya tuh masih mengeluarkan susu, jangan dipotong kambingnya. Enggak, ini kambing memang udah bisa dipotong. Bayangin. Jadi tamu tuh suruh nunggu masak kambing. Lama. Gitu. Ya memang begitu. Ya. Nimbang dulu. Plastikin merah. Nah, kalau kita ya paling gorengan, ngeluarin kan, daging. Ya. Nah, jadi memang ada orang yang senang kita datang. Dan dia nggak mungkin ngundang kita. Nggak mungkin dia ngundang kita. Tapi ketika kita datang, ini buat dia nih keistimewaan, kehormatan. Kita nggak ngebayangin Prabowo makan di rumah kita. Kecuali Prabowo yang namanya Prabowo bukan presiden. Mungkin ada yang namanya Prabowo datang ke rumah kita tiba-tiba. Tapi kalau Prabowo yang presiden, kayaknya sih enggak lah ke rumah kita. Tapi kalau tiba-tiba datang, kita senang. Apa kita sediain? Gitu ya. Nah itu yang terjadi dengan Abul Haytham. Nah itu ya ketika Rasul ambil kurma, Rasul mengatakan ini kurma doang yang diambil, bukan kambing yang diambil. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini kurma ini yang kita makan bakal ditanya sama Allah. Ini kenikmatan. Allah bakal minta pertanggungjawabannya. Dari mana kurma ini? Itu filosofi yang luar biasa. Ya, di dalam adab makan. Ini akan dipertanggungjawabkan. Ini ada LPG-nya makanan.
Ini kita belum ngomong Rolls Royce, apa pesiar, apalagi dolar, ya kita belum ngomong itu, belum ngomong tas Hermes, kita baru ngomongin satu kurma saja, apalagi yang dikasih macam-macam kan. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im, gitu ya. Apalagi sama temen, saya biasa tuh. Sebelum nikah dulu, ya, habis saya khutbah tuh kan, saya udah khutbah Id sebelum nikah, ya sendiri di pesantren. Ya paling habis itu ke rumah orang tua gitu kan. Kalau orang tua saya di kampung, di Kalimantan, sendiri itu, ya udah telepon temen. Di rumah nggak lo? Gue mau makan nih. Nah itu biasa. Gitu ya. Ya nggak tahu dia ikhlas nggak ya. Tapi kayaknya sih senang sih kayaknya. Ikhlaskan kita. Ya biasa tuh. Terus saya lewat mana telepon. Di rumah nggak lo? Gue lapar nih belum makan nih. Datang. Nah, gitu ya. Saya pun insya Allah dengan senang hati. Kawan-kawan kita juga begitu. Di pesantren nggak lo? Mampir nih ngopi, ya udah cepet datang. Nah gitu ya. Nah, jadi itu yang uniknya ya. Itu Rasul ngatur, itu Islam mengatur, tetapi prakteknya beda. Islam mengatur nih, kalau nggak diundang jangan makan, ngerepotin aja sih. Kalau nggak diundang jangan makan, nanti dia nggak ikhlas, gitu ya. Tapi di hadis yang lain Rasul bilang, seburuk-buruknya makanan adalah yang menghalangi orang lapar dari makanan itu. Kemudian yang kedua Rasul ngasih contoh, ada orang yang senang didatengin untuk diminta makan. Gitu ya. Nah itu yang pandai ngeluarin makanan itu orang yang biasa nerima tamu. Kadang-kadang ada juga yang kita bertamu 2 jam aqua doang. Tapi nggak boleh, maksudnya nggak bolehin ya. Itu untuk jadi pelajaran kita. Maksudnya orang kan punya ini sendiri ya. Orang punya apa? Orang punya pendapatnya sendiri ya. Menurut pendapat dia, nanti kalau saya sediain makan dia nggak makan, kan bisa jadi begitu kan? Orang mikirnya kan? Nggak semua orang punya pikiran yang datang selalu dikasih makanan berat kan. Dia merasa malah masa sih dia datang ke sini makan nasi, gitu kan? Itu dia nggak salah, dia nggak salah. Yang penting dikasih minum kan. Nggak makan sehari kan cuma lapar doang, nggak mati kan. Ju, mereknya bukan Aqua lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia udah biasa nerima, ya minimal apa risol lah keluarin. Ya nyetok di kulkas tuh risol beku, goreng gitu kan. Nah, tuh minimal ada yang dicemil-cemil. Lontong batu. Nah, kenapa? Karena kalau begitu berarti tuan rumah berharap pahala lebih karena menghormati tamu. Tuan rumah berharap pahala lebih karena menghormati tamu. Seneng kalau tamu makan dari makanannya. Seneng. Ada kawan saya yang orang tuanya itu kalau kita datang tuh benar-benar kayak tamu datang, padahal kita teman anaknya. Ya, jadi kalau kita datang tuh wajib makan nasi gitu.
Seakan-akan kita datang tuh habis pulang main gitu. Habis pulang main, lapar harus makan. Ya. Nah itu. Dari mana motivasi itu? Dia berharap pahala dari Allah. Dia berharap pahala yang lebih banyak dari Allah. Nah, di antara sifat mulia yang paling rendah dari para nabi adalah memberi makan. Itu sifat mulia para nabi yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling ringan untuk dilakukan adalah memberi makan. Itu ya. Oke, lanjut. Salah satu etika bertamu lainnya adalah tidak mengusulkan makanan yang akan dihidangkan karena hal itu dapat menyulitkan tuan rumah. Kecuali jika sang tamu yakin bahwa tuan rumah dapat menyediakan hidangan yang dimintanya. Jika tuan rumah menawarkan 2 pilihan makanan, maka pilihlah salah satu makanan yang lebih mudah disediakan oleh tuan rumah. Nah. Tetapi dalam hal ini tuan rumah boleh mengucapkan kepada tamu, usulkan jenis makanan yang kalian inginkan. Tuan rumah yang memberikan tawaran seperti itu mendapat pahala yang berlimpah oleh Allah, dari Allah. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi kenikmatan kepada saudaranya dengan memberi makanan yang disukainya, maka Allah akan membalasnya dengan 1 juta kebaikan dan menghapus 1 juta kesalahan darinya, serta meninggikan derajatnya hingga 1 juta derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya makanan dari 3 surga, yaitu surga Firdaus, surga Ad, dan surga Khuldi. Akan tetapi tuan rumah tidak boleh berkata, apakah saya akan memberimu makanan? Sebaiknya tuan rumah langsung saja menghidangkan makanan. Jika tamu menyukainya, maka ia dapat memakannya. Tapi jika ia tidak suka, maka makanan itu dapat diangkat. Hal seperti itulah yang dianjurkan oleh Imam Tsauri. Oke, baik. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Dah. Jangan request makanan. Siapa yang make ini? Yang make ini adalah orang yang ditraktir. Yang ditraktir jangan request lah. Udah ditraktir banyak request. Bagi tuan rumah atau bagi yang meraktir hendaknya nawarin mau request apa. Jadi ada posisinya masing-masing ya. Jadi striker, kiper. Jangan kebalik. Ini yang ditraktir, gue request ini ya. Ditraktir, request. Atau yang neraktir atau tuan rumahnya sengaja ngasih makan yang gak disukain biar makannya dikit. Jadi kebalik ya. Jadi makainya gimana? Makainya adalah tadi Biar cepat pulang. yang diberi makan jangan ngerepotin yang ngasih makan. Yang ngasih makan usahakan memberikan sesuai yang mereka suka. Itu jangan dibalik. Kalau dibalik nih, yang ini ngerepotin, yang ini apa tuh? Siasat ya. Dia kan nggak suka nih, biarin deh, biar nggak usah banyak makannya. Biar pulang. Ya, itu jadi itu masing-masing. Ya, ada tempatnya. Wa in iqtaraha alaihi ahadu syai'aini falyakhtar aisaruhuma. Kalau disuruh milih, kita yang ditraktir nih disuruh milih, pilihlah yang paling tidak memberatkan tuan rumah. Mau sop iga apa mau mie rebus? Hah? Sop iga apa mie rebus nih? Ya mie rebus aja. Takutnya memberatkan. Gitu ya.
Itu apa? Itu siapa yang begitu? Yang begitu adalah yang ditraktir, yang dikasih makan. Jangan kalau diberi dua pilihan, beri pilihan untuk tuan rumah yang paling gampang dilakukan tuan. Tapi untuk tuan rumah, sop iga aja ya. Nah begitu. Jelas apa enggak tuh? Jangan kebalik. Kalau kebalik jadinya, yang mana nih? Sop iga apa mie rebus? Sop iga lah. Iya, adanya mie rebus. Ya. Boleh dipakai. Nah, jadi sekarang oke. Sekarang tuan rumah ya. Maka pahamilah ketika tamumu mengatakan makanan yang paling simpel atau yang paling murah semata-mata bukan karena tamumu nggak mau makan itu, tetapi karena dia belajar adab. Ngerti nggak? Karena tamu belajar adab, dia pilih makanan yang paling gampang. Bahkan dia bilang, udah nggak usah repot-repot. Padahal lapar dia. Jangan, makan apa nih? Udah nggak usah repot-repot. Ya udah. Nyesel. Nah, itu ya. Oke gitu ya. Jadi itu inget ya. Jadi ini karena si tamu sudah belajar adab. Kopi apa teh nih? Air putih aja. Itu bukan karena dia gak mau ngopi. Tapi kenapa? Nah, air putih aja yang anget. Masukin teh. Aduk. Resep. Ya. Jadi ini lihat ya, lihat tempatnya masing-masing. Kalau kita tamu harus gimana? Kalau kita tuan rumah harus jangan tuan rumah make dalil tamu. Dalil tamu itu jangan ngerepotin tuan rumah. Yang make si tuan rumah jadi salah. Ngeluarin tiba-tiba air putih aja udah cukup. Gitu ya. Jadi nggak dapat tuh sunahnya tuh nggak dapat itu. Si tamu nggak dapat sunahnya malah ngedumel, datang main air putih doang. Gitu ya. Si tamu nggak dapat sunahnya, orang tuan rumah nggak dapat sunahnya juga. Ya, itu tuh dua orang yang saling mengerti adab. Nah. Lanjut, Sat. Belum. Kemudian belum, tunggu. Fafihi as-sawab al-jazil. Itu pahalanya besar. Ya, itu pahalanya Disuruh. jadi kita mungkin nggak bisa jadi umat Rasul yang baik lewat jalur tahajud. Kayaknya berat. Kita nggak bisa jadi umat Rasul terbaik karena hafal Quran. Susah. Coba lewat jalur makan dah. Jalur tamu dah. Kalau tamu jangan nyusahin. Nah itu tuh jadi umat Rasul yang terbaik lewat jalur tamu. Atau dia jadi umat Rasul yang baik lewat jalur tuan rumah. Jadi peluang untuk jadi umat Nabi yang baik itu banyak. Ketika bertamu menjalankan sunnah Nabi, jangan ngerepotin tuan rumah. Kalau perlu bawa minuman sendiri, nggak usah kita bawa minuman sendiri. Nah, dan ini nggak mandang ini ya, nggak mandang status ekonomi. Nggak selalu orang yang, nggak selalu kita kalau di rumah mewah tuh pasti kenyang tuh nggak selalu.
Nggak mandang status ekonomi. Itu tergantung wawasan masing-masing aja, masing-masing. Ya. Justru yang makanannya numpuk itu ya kalau kita ke kampung. Nah, itu tuh makanan tuh numpuk. Apa aja disediain sama dia. Nah, itu jadi adab-adab itu harus pada tempatnya. Kalau kita mau bertamu, usahakan jangan dalam keadaan lapar. Takutnya berharap dikasih makan sama tuan rumah. Lalu dia pakai hadis ini, tuan rumah nih nggak ngerti adab nih. Tamu datang bukan ditawarin makan. Ya itu jadinya ngarep kan. Sebelum bertamu harus makan. Ini daripada bikin roti bakar, mendingan makan dulu dah tadi dah. Gitu ya. Kita kondangan nih. Ya, kita kondangan di Cirebon. Nah, makan dulu deh. Ini udah nyampe Cirebon nih, makan dulu. Empal gentong. Nah, itu paling enak empal gentong di sana. Jangan udah disiapin katanya. Nah, saya perginya sama keluarga tuan rumah. Jangan udah disiapin. Enggak ada, makan dulu deh. Lapar ini soalnya. Makan. Empal gentong. Alhamdulillah, perut kenyang. Jangan terlalu kenyang karena ini kita mau ke kondangan kan. Nyampe di sana, biasa makanan disediain. Ya. VIP di kampung. Wah, empal gentong lagi nih kata kita. Kita aduk-aduk, mana dagingnya? Nggak ada. Yang ini kali, nggak ada juga. Nggak nemu. Untung udah makan. Kalau enggak kita berharap sama orang, gitu ya. Jadi tekan kerakusan itu tuh. Kalau mau Idul Adha, makan. Udah Id, makan. Jangan ngarepin panitia masak. Kalau masak, alhamdulillah. Kalau nggak masak, ya nggak apa-apa. Ya, jangan kita lagi buruan dong masakin. Sate matang belum sate? Gitu ya. Hilangkan rasa rakus itu. Idul Adha itu kan disunahkan berpuasa sampai sholat Id. Sholat Id baru makan, berbuka. Makan. Maka kalau nggak korban kambing, dulu korban ayam. Ya, untuk apa? Menghilangkan kerakusan dari daging kurban itu. Nyuruh cepet-cepet dimasak. Ya. Nah, kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak berharap. Ya begitu. Nah, ini ada hadisnya, cuman di sini dari siapa hadisnya saya nggak tahu. Man lazzaza akhahu bima yashtahi, siapa yang menghidangkan apa yang disukai. Apa yang disukai. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Alfa alfi itu apa ternyata? Berarti berapa jadinya itu? Alfa alfi ya. Sangat banyak ya. Alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Dan akan dihapuskan ribuan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Dan dia akan diangkat derajatnya dan Allah akan kenyangkan dia. Allah akan berikan dia makanan dengan makanan surga. Ya, jadi memberi makan orang adalah salah satu ciri Islam yang baik. Min husni islamil mar'i. Ya, ayyul islami khair it'amul ji'an. Islam mana yang baik? Islam yang baik itu salah satunya memberi makan lapar, orang lapar. Ya. Afsus salam, it'amul ji'an, wassalatu bilail wan nasu niyam.
menyebarkan salam, ngasih makan orang lapar, mengenyangkan orang lapar, dan sholat malam saat manusia tidur. Nah itu tuh Islam yang baik. 3. Ya, nah itu maka di Indonesia ini dikit-dikit makan, kumpul makan, nah itu Indonesia. Wa alla yaqula lahu hal uqad di malakamat aman. Nah ini benar-benar diingetin loh ya. Jangan ngomong ini nggak ada apa-apa nih, mau makan apa nih, itu nggak bakal jawab si tamu. Mau makan apa nih, pasti jawabannya apa? Nggak usah repot-repot. Ya, itu pasti jawabannya nggak usah repot-repot. Jadi jangan apa? Jangan tanya, hidangin aja udah. Ya, hidangin. Bal yambaghi ayyuqaddimahu fa in ishtaha akala. Nah, kebetulan yang dihidangin dia nggak begitu suka. Adabnya tamu bagaimana? Kalau suka makan, nggak suka jangan sentuh, tapi juga jangan ngedumel. Tapi juga ya, pastiin yang dihidangin memang pantas untuk dihidangkan. Tawan nggak suka pedes, ya. Udah tahu dia kalau makan pedes dikit apa? Mencret-mencret, dikasih yang pedes. Gitu ya, ini nggak peka juga tuan rumahnya. Ya. Oke, lanjut. Bab bertamu, apa itu? Faslun fi adabid dhiyafah. Etika ketika menerima tamu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memaksa diri untuk menerima tamu hingga kalian membencinya. Karena barang siapa yang membenci tamu, sungguh ia pun telah membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membencinya, maka Allah pun membencinya. Hukum memenuhi undangan adalah sunnah, baik bagi orang miskin maupun orang kaya. Di dalam Taurat dan kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, berjalanlah 1 mil dan jenguklah orang sakit. Berjalanlah 2 mil dan antarkanlah jenazah. Berjalanlah 3 mil dan penuhilah undangan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku diundang ke Kira, niscaya aku akan memenuhinya. Kira adalah sebuah tempat berjarak beberapa mil dari Madinah. Oke, dah. Hadis riwayat Bukhari. 1 mil itu berapa? 1,5 kilo. Hah? 1 mil itu berapa kilo? Beberapa mil, nggak disebutin. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kilo. Ya. Berapa? 1 mil 1000. Berapa? 1.600. 1.600. 1,6 kilo. 1,5 kilo. Ya. 1 mil 1,5 kilo. Obat. Nah, jangan memaksakan diri lid dhaifi untuk menerima tamu. Nah ini makanya kalau nggak sanggup tahlilan ya nggak usah tahlilan. Nggak harus tahlilan itu, tahlilan kematian. Yang harus tuh ngedoain. Bukan tahlilan, kumpul di rumah. Udah di masjid nggak apa-apa, di masjid nitip doa udah. Nitip doa untuk almarhum beres. Nggak harus di rumah. Kilo apa 1000 kilo? Berapa? Tapi kalaupun mau begitu nggak apa. Sekilo. Nggak apa-apa. Tapi jangan maksain. Fa innahu man abghada dhaif faqad abghadallah. Enggak sanggup nerima tamu maksain manggil tamu. Karena maksain enggak bisa ngidangin apa-apa, tamunya ngedumel. Berarti tuan rumah berakhlak buruk kepada tamu. Ya. Wa man abghadallah faqad abghadahullah. Wal ijabah sunnatun lil fakir wal ghani. Dan menjawab
undangan hukumnya sunnah untuk orang fakir atau untuk orang kaya. Undangan macam-macam, undangan kematian, undangan menjenguk orang sakit, kemudian undangan makan atau resepsi. Nah, lanjut. Seseorang sebaiknya membatalkan puasa jika ia berpuasa sunnah karena menggembirakan hati seseorang lebih utama daripada berpuasa sunnah. Namun, seseorang boleh menolak untuk memenuhi undangan jika makanan, tempat, atau permadaninya mengandung syubhat atau tuan rumah termasuk orang fasik, zalim, ahli bid'ah, atau hanya untuk mencari popularitas dengan undangan itu. Ketika kita memenuhi suatu undangan, kita harus meniatkan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk melampiaskan syahwat. Selain itu, dia tidak boleh meninggalkan tempat undangan kecuali atas izin tuan rumah. Umar bin Abbas meriwayatkan, kami pernah makan pada masa Rasulullah SAW sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hal bertamu kepada orang yang ditimpa musibah berupa kematian salah satu anggota keluarganya, tamu dianjurkan untuk membawa makanan kepada tuan rumah. Oke, baik. Nah ini masalah ini kita kira ini detail ya. Ini apa? Teknisnya ini detail. Kalau kita berpuasa, tuan rumah nggak tahu kita puasa sunnah. Lalu dihidangkan sama dia jadi kita bilang kita mau datang nih. Kita lupa bilang kalau kita puasa. Tuan rumah masak, makan, batalin puasanya. Dikira ibadah tuh puasa doang. Makan menggembirakan hati tuan rumah itu ibadah. Itu ibadah lebih kita suka kan daripada puasa kan. Ya. Kalau itu puasa sunnah batalin. Kalau itu puasa wajib atau puasa qadha lebih utama tidak dibatalkan. Walaupun nggak apa-apa juga dibatalkan. Karena itu qadha puasa wajib. Itu hutang yang harus dibayar. Tapi kalau itu sunnah maka lebih utama dibatalkan kemudian makan. Gitu ya. Nah, ini kita bersiasat supaya dapat pahala puasa sunnah dan dapat pahala nyenengin orang. Puasa kita pagi, siang-siang. Gue mau mampir nih. Kita tahu nih kalau mampir ke dia pasti dikasih makan. Ya, nah itu tuh adab-adabnya tuh ya. Jadi ini adab-adab ini tuh yang disebut detail ya. Adab tamu tuh gimana, adab yang ngundang tuh gimana, adab yang ngasih makan gimana, adab yang dikasih makan tuh kayak gimana. Nah, di antara amalan terbaik juga adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin itu diantara amalan yang utama, yang baik. Kita punya makanan ngasih makan orang itu senang kita dapat pahala. Kita menghargai makanan orang, dia senang makanannya dimakan, kita dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Gitu ya. Paling nggak enak kalau teman pelit itu paling nggak enak udah. Yang ini lapar nih ngedumel. Ya, itu paling gak enak udah. Ya. Ya, makanya itu. Kedermawanan itu adalah perhiasannya ahli ibadah. Ngasih makan ya. Ngasih makan itu adalah perhiasannya ahli ibadah. Udah kita nggak usah ini apa. Nggak usah gaya-gaya apa. Nggak usah gaya-gaya hedon. Oh kalau makan tuh harus mewah. Enggak. Asal teman kita silaturahim tuh
jangan sampai perut dia tuh lapar keluar dari rumah kita. Udah itu aja, sederhana aja. Nggak usah hedon. Hedon tuh mau makan harus di sini makan harus yang kayak gini. Nah. Di restoran ini, di kafe ini, nggak usah. Itu yang penting kalau dia ke rumah kita, jangan sampai dia keluar dari rumah kita, ngobrol 2 jam perutnya lapar. Jadi begitu dia keluar dari rumah kita nih, dia keluar dari rumah kita nih. Terus kita telepon, di mana lo? Ya, gua mampir dulu ke ketoprak, perut gua lapar, itu paling gak enak. Ya. Nah. Nah, hukum makan minum berdiri hukumnya makruh, tetapi seringkali di pesta terjadinya kayak begitu. Dia nggak haram. Tapi kalau misalnya memang nggak ada tempatnya, ya nggak apa-apa. Makan minum berdiri, ini di sini tuh. Nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Ya, kita minum dalam keadaan berdiri. Wa yustahabbu ayahmila ta'aman ila ahlil mayyit. Kalau datang, nah ini, kalau takziah memang lebih utama yang datang bawa makanan. Tadi ya. Nah, karena zaman sekarang ini apa? Karena zaman sekarang ini budayanya beda. Etikanya satu. Kalau nggak sanggup untuk ngadain tahlilan, nggak apa-apa nggak ngadain. Yang harus tuh mendoa. Kalau kita ngundang tamu, kita nyediain makan segala macam, repot. Jangan ngerepotin diri sendiri. Kita juga misalnya kita nih orang masjid yang ditanyain, Ustadz nanti kita mau orientasi, kita kasih tahu. Kalau ibu atau kalau bapak merasa tidak keberatan nggak apa-apa, tapi kalau keberatan biar saja kita yang doakan dari masjid, udah nggak usah ngadain. Lah, tapi yang bagus adalah kita datang bawa makanan. Tapi kan budaya kayak begitu sekarang udah orang ya datangnya udah bagus. Kan tadi kan kalau nggak sanggup ngadain tahlilan, memang nggak harus. Siapa yang bilang harus kan? Maka ini harus dipakai oleh orangnya yang tepat masing-masing. Jangan tuan rumah bilang bagaimana sih tamu diundang tahlilan nggak ada yang bawa kue pisan ini. Jadi kebalik kan? Nah itu harus inisiatif dari si tamu. Tamu juga jangan gimana sih nih ngundang tahlilan nggak ada makanannya, orang takziah kok. Makanya udah mendingan jangan dah. Tapi kalau memang ada bagus. Nah ini yang jadi masalah. Ya satu maksain. Yang kedua, kalau ada nggak jadi masalah. Nah kalau ada dan nggak ada yang merasa berat, ini nggak ada yang masalah. Apa masalahnya? Ini masalah adalah salafi, kata orang salafi itu seburu-burunya makanan tahlilan. Dari mana itu dalilnya? Makanya tadi ya kita bikin ini ya, kita bikin apa tuh? Klasifikasinya masing-masing. Kalau nggak mampu jangan. Kalau mampu bagus. Kalau bawain kue lebih bagus, gitu kan? Tamunya kan? Tapi jangan bilang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Nggak ada. Ini yang keterangan yang ini tadi. Namun seseorang boleh menolak untuk memenuhi undangan jika makanan, tempat atau permadanian mengandung syubhat atau tuan rumah termasuk orang fasik, zalim, maling, atau hanya untuk mencari popularitas dengan itu gimana seleksinya gitu? Kira-kira. Ya. Sebenarnya ini ya, sebenarnya bisa kita bilang 70% itu kelihatan. 70% kelihatan tuh begini. Kita paham cara
Misalnya kita nih pegawai negeri. Kita tahu gaji setiap pegawai negeri berapa? Ini golongan 3, golongan 4, A, B, C. Eselon-eselon kita tahu. Kita tahu semakin tinggi jabatannya semakin nggak punya waktu untuk yang lain. Nggak punya waktu untuk usaha, nggak punya waktu untuk bisnis, nggak bakal punya. Karena udah sibuk di kantor. Gajinya 10 juta. 15 juta dah. 20 juta dah. Gajinya 20 juta. 1 bulan. 1 bulan gajinya 20 juta. Dia punya rumah 10 tahun berkarir. Harganya 5 miliar. Gajinya 20 juta, punya rumah 10 tahun 5 miliar. Oke, kita hitung ya. Warisan gak punya. Bisnis gak punya. Istrinya gak kerja. Anaknya masih pengeluaran. Ya. Pengeluaran itu apa? Liabilitas, masih pengeluaran. Sekolah, kuliah. Itu berarti kita bisa ngukur tuh. 20 juta dikali 12. 240 juta. Itu belum dikurangin. Anggap dia nyimpen duit 10 juta. Berarti 1 tahun dia punya uang 120 juta. Anggap bonus-bonus tambah aja tuh. Jadi 200 juta. Satu tahun dia punya duit 200 juta. 10 tahun berapa duitnya? Dia punya rumah 5M. Dia punya tanah di sini. Itulah yang Ahok bilang buat pembuktian terbalik. Dari mana itu? Karena kita di bidang yang sama, kita paham ini dari mana. Gratifikasi. Makasih ya. Usaha saya udah dilancarin surat-suratnya, duit. Kita paham dari mana. Jadi 70% tuh itu gampang, duit itu gampang diukur. Siapa kerja apa, duitnya berapa, kita gampang ukur. Gampang ukur. Errornya nggak akan jauh lah. Ya, nggak akan jauh. Nggak akan jauh, selisihnya nggak akan jauh. Kita bisa ngukur. Nah, atau orang yang memang, kalau tadi kan pekerjaannya halal ya, jelas. Yang nggak jelas penghasilannya kan. Ada orang yang pekerjaannya memang nggak jelas. Nggak kerja kok punya duit. Oh, rupanya punya anak buah jadi tukang parkir di mana-mana. Nah, kira-kira orang ngasih 2.000 ada yang ngedumel nggak? Apaan, motor gue dipegang doang 2.000. Ya, 2.000 tidak membuatmu miskin. Ya, kita tahu nih. Duit dari mana? Tiba-tiba banyak begini. Nah, kita tahu, oh dari sini sumbernya. Yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak. Jadi, duit itu gampang, ngukurnya itu gampang. Sangat gampang. Ya. Mungkin lebih gampang lagi PNS lah, PNS itu gampang banget. Jangan kan usaha-usaha UMKM yang punya gerobak tuh gampang kita ngukurnya. Berapa dia penghasilannya. Ya. Penghasilan saya gampang, ngukurnya gampang. Jadi kalau saya punya lebih dari itu, pasti sumber yang lain. Ya, saya punya tanah 1.000 meter. Itu dengan penghasilan saya nggak dapat. Dari mana? Ya sumber yang lain. Tinggal tanya sumber yang lainnya apa. Hibah, wakaf, sedekah, apa lagi? Warisan. Gampang, ngukurnya gampang. Ya, berapa tahun dia kerja, penghasilannya per bulan berapa, pengeluaran dia berapa, itu gampang. Itu makanya ya
pegawai negeri itu banyak nyimpen aset-asetnya tuh nama pembantu, nama keponakan, nama sepupu. Karena sulit. Dia sadar ini nggak masuk akal, hartanya ini nggak masuk akal. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu begitu, ya sekedar hormat aja, minum aja udah, minum cukup udah, gak usah lama-lama. Kalau memang harus datang ke rumahnya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan warok namanya. Apalagi orang yang tersangka korupsi gitu ya. Jadi dia udah tersangka gitu, cuman belum ditahan. Apalagi misalnya udah kayak gitu, ya. Atau dia profesinya dukun gitu. Ya udah kita udah tahu ada penghasilan tuh dari situ. Kita terpaksa harus bertamu ke tempat dia dan dia ngidangin minuman gitu. Udah minum sekedarnya udah cukup. Itu namanya sifat waro. Nah, itu yang dilakukan diantaranya oleh Imam Nawawi itu kayak begitu. Nggak mau makan apel di Damaskus karena karena tanah di Damaskus banyak tanah sengketa. Nah, di Damaskus banyak tanah sengketa itu kan dugaan. Apakah apel ini berasal dari tanah sengketa atau tanah yang halal? Tapi nggak mau Imam Nawawi makan itu. Coba. Jadi kalau udah ada dugaan lebih baik jangan. Itu namanya sifat waro. Tapi itu untuk kelas yang tinggi. Kalau kelas kita, kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Gitu ya. Nah, itu Imam Nawawi itu kayak gitu. Sampai nggak mau apa? Misalnya nggak mau ngambil air di Damaskus karena Karena embernya itu adalah ember pemerintah. Jadi kata beliau, kalau aku punya ember sendiri aku ambil air, tapi karena aku nggak punya ember, aku nggak mau ngambil pakai ember itu, karena embernya, airnya halal. Kayak gitu ya. Nah di Indonesia nih, di Indonesia ini juga jadi ini ya, jadi isu belakangan terkait makanan bersertifikat halal atau berlabel halal. Makanya disindir. Ustadz Felix Siau yang makanan yang dimakan adalah makanan halal, bukan makanan bersertifikat halal. Beda nggak tuh? Beda. Makanan bersertifikat halal, tapi duit yang kita pakai berasal dari yang haram. Sama nggak? Sama lah. Jadi Indonesia itu, emang Indonesia ini aneh betul. Kenapa nggak bikin non halal, bukan yang halalnya disertifikatin? Bakso dibikin halal, ini dibikin halal, nasi uduk harus dihalalin, lontong harus dihalalin, ya, ketupat sayur padang harus dihalalin, bubur Cianjur harus dihalalin, semuanya aja dihalalin. Karena kita ini kebanyakan makanan halal, maka yang harusnya dilabelin bukan yang halal, harusnya yang dilabelin non halal. Ya kan? Tapi yang jadi masalah kalau yang dilabelin non halal ya duitnya nggak ada kan gitu kan. Sedikit yang daftar kan. Ya itulah. Jadi industri halal namanya. Industri label halal. Gitu ya. Industri label halal. Sekarang ketua badan halal adalah Haikal Hasan. Itu ya, Haikal Hasan. Yang bersumpah tidak akan pernah masuk dalam pemerintahan itu tuh. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah adalah yang percaya. Kenapa kamu percaya dulu kalau beliau ngomong begitu gitu itu. Nah, itu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan sifat waro. Nah, kita kondangan nih prasmanan. Yang ngundang kayak begitu misalnya. Ya
tadi udah makan sekedarnya menghormati tuan rumah udah pulang. Anggap aja kita pakai 30% yang kita nggak tahu. Ya, sisanya kan 30% yang kita nggak tahu kan, mungkin halal beneran ini. Ya udah pakai yang 30% tuh minum udah pulang. Kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh. Diterima segala taubat kita, dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita dunia dan akhirat, dimudahkan urusan kita, diberikan rezeki yang luas hal dan barokah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.